Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Inna Allaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Wa qala aidan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Jemaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang penuh berkah ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan taufik dan hidayah sehingga kita masih bisa menghadiri kajian rutin yang membahas kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang disusun oleh Asy-Syaikh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, yaitu membahas perjalanan Nabi SAW, sirah nabawiyah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, kiai tertinggi kita, guru terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, ahli bait beliau, segenap para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga akhir nanti. Semoga Allah SWT melimpahkan ilmunya dan kita bisa mengamalkannya sebagai bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Qala al-musannifu Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, beliau menguraikan kembali tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh kaum musyrikin Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuduhan-tuduhan tersebut Allah catat di dalam kitabnya yang mulia. Di antaranya dalam surat Al-Furqan ayat yang kelima, wa qalu, orang-orang musyrik mereka menuduh, asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukrata wa asil. Al-Quran yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah dongengan orang-orang terdahulu yang dimintanya supaya dituliskan dan dibacakan dongengan itu setiap pagi dan petang. Jadi tuduhan Al-Quran itu buatan manusia itu sudah sejak lama. Yang pertama kali menuduh adalah orang-orang musyrik Mekah. Jadi kalau ada orang yang menuduh Al-Quran itu adalah hasil buatan manusia, berarti sejarah terulang kembali. Kemudian dalam Al-Furqan ayat yang keempat, wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa 'anahu 'alaihi qaumun akharun. Mereka menuduh Al-Quran itu hanyalah kebohongan, hoax yang dibuat-buat oleh Muhammad dan dibantu oleh orang lain. Ini juga sama Allah abadikan. Jadi kita tidak heran kalau ada orang yang menistakan Al-Quran, maka sejarah terulang kembali.
Demikian juga dalam surat An-Nahl ayat 103, innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh manusia kepada Nabi Muhammad, bukan kalamullah, bukan wahyu. Dan ini terulang kembali kalau kita baca kitab-kitab klasik ataupun kontemporer, di antaranya kitab Ushulus Sunnah dari Imam Ahmad, berikut syarahnya akan terulang kembali. Ada kelompok manusia bahkan mengatasnamakan Islam yang berkeyakinan Al-Quran itu bukan kalamullah tapi kalamnya Jibril. Ada jamaah sekalian. Kebetulan saya sedang membaca salah satu literatur Syarhu Ushulus Sunnah ya, yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razi. Ada kelompok umat Islam yang punya keyakinan Al-Quran itu bukan kalamullah tapi kalam Jibril. Jibril dipaksa untuk mengungkapkan makna Al-Quran dengan bahasa malaikat Jibril, lalu kemudian ditransfer kepada Nabi Muhammad. Ada yang seperti itu. Berarti ini mengulang kembali, ya, mengulang kembali. Demikian juga dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-7, orang-orang musyrik merendahkan Nabi. Mali hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Mengapa seorang utusan itu makan dan berjalan-jalan di pasar-pasar? Jadi mereka mengolok-olok, mereka berharap utusan itu harusnya malaikat, bukan manusia. Di antara orang musyrik ada juga yang menghalangi orang-orang yang akan mendengarkan kajian yang diadakan oleh Nabi SAW, yaitu yang bernama An-Nadhr. An-Nadhr berpidato di depan orang-orang musyrik, wallahu ma Muhammadun bi ahsana hadisan minni summa yuhdisuhum an muluki Faris wa Rustum wa Asfandiyar. Bimadza Muhammad ahsanu hadisan minni. Ini pidato seorang tokoh musyrik yang bernama An-Nadhr yang menghalangi orang-orang untuk datang ke kajian Nabi SAW. Demi Allah, ucapan Muhammad tidak lebih baik dariku. Dengan dasar apa ucapan Muhammad lebih baik dari ucapanku? Hasutan dari seorang musyrik yang bernama An-Nadhr belum juga berhasil memprovokasi untuk menghalangi kajian yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian An-Nadhr membeli penyanyi dari kalangan budak wanita. Jadi setiap ada orang yang mau datang ke kajian Rasulullah SAW, orang tersebut digandeng, diajak ya, untuk diservis oleh seorang budak perempuan, mengatakan kepadanya, tut'imuhu wa tuski wa tubni lahu hatta la yabqi lahu mailun ilal Islam. Wahai budak wanita, siapkan makanan dan minuman yang enak, berdendanglah, bernyanyilah di depannya agar ia tidak tertarik kepada Islam. Jadi konser musik, lagu-lagu yang melenakan kaum muslimin agar lebih menyukai lagu-lagu daripada kajian tentang agamanya, itu sudah ada sejak zaman Nabi. Siapa yang merintis? An-Nadhr mengundang ya biduanita, biduan dari kalangan budak. Inilah yang menyebabkan turunnya surat Luqman ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang menggunakan lahwal hadis untuk menyesatkan dari jalan Allah.
lawan hadis apabila komparasikan dengan peristiwa tadi maknanya apa? Konser musik, nyanyian yang dinyanyikan oleh seorang wanita agar manusia lebih tertarik dengan hiburan daripada kajian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari gambaran bagaimana Rasulullah SAW dihalang-halangi dakwahnya dengan berbagai macam tuduhan dan intrik-intrik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Maka pelajaran yang bisa kita ambil jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kita bisa berdakwah di masjid yang mulia ini belum pernah dituduh macam-macam, ya kan? Tidak seperti tuduhan orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW. Jadi jika ada orang yang lebih memilih mendengarkan nyanyian daripada kajian agama, berarti mengulang kembali sejarah jahiliyah dulu. Ya, an-nadar menyuguhkan nyanyian dan makanan agar manusia tidak mendatangi kajian. Selain itu, berbagai penindasan secara fisik kepada para pengikut Rasulullah SAW, yaitu mereka melakukan tindakan represif dengan fisik, dengan memukul, menyiksa. Di antara tokoh sentral dari kaum musyrikin yang bernama Amr bin Hisham atau terkenal dengan nama Abu Jahal. Kana Abu Jahlin idza sami'a bi rajulin qad aslama lahu surifa sarfun wa mana'atun anabbaha wa ahzahu wa au'adahu bi iblagil khasarati al fadihati fil mal wal jah wa in kana dha'ifan darabahu wa aghrabi. Jika ada orang kaya, orang ningrat atau bangsawan masuk Islam, maka akan dicaci maki oleh Abu Jahal, akan dirusak nama baiknya, caci maki habis-habisan, dan diancam akan kerugian harta. Wa in kana dha'ifan, apabila yang masuk Islam adalah orang-orang miskin, maka langsung ditinjunya, dipukulnya, ya, disiksa, dihasut oleh Abu Jahal. Beberapa contoh para sahabat yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, di antaranya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah digulung dengan tikar dari kulit sapi, kemudian ditaruh di atas asap panas oleh pamannya sendiri. Kemudian sahabat yang lainnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, beliau diusir oleh ibunya, diberikan tekanan psikis, ya. Ibunya tidak mau makan kalau anaknya Mus'ab bin Umair masih datang ke kajiannya Rasulullah SAW. Ada lagi seorang sahabat yang bernama Suhaim bin Sinan Ar-Rumi, disiksa sampai hilang ingatannya. Ya, bagian kepalanya dipukul dengan sangat keras sehingga hilang ingatannya. Ya. Sedih kita kalau membaca ini. Ya. Kemudian Bilal, seorang budak milik Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi, lehernya diikat dengan tali, kemudian diseret-seret oleh anak-anak, dibawa keliling sepanjang perbukitan kota Mekah, sengaja dibuat kelaparan. Kemudian setelah lemas ditindih dengan batu yang sangat besar di atas tanah yang sangat panas, disuruh untuk memuji Lata dan Uzza. La wallah
la tazalu hakadha hatta tamuta au takfuru bi Muhammadin wa ta'budal Lata wal Uzza. Demi Allah, aku tidak akan berhenti menyiksamu sampai engkau mati atau sampai engkau kufur kepada Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza. Namun Bilal, walaupun dalam keadaan sudah tak berdaya, dia tetap mengucapkan ahad, 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 ahad. Lalu kemudian Abu Bakar datang melihat Bilal dalam keadaan sudah hampir sekarat, kemudian dibeli dan dibebaskan. Ada lagi kisah yang sangat memilukan, diantaranya adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar bin Yasir ini adalah mantan budak pendatang Eksodus. Antara kita kan banyak pendatang dari luar Pontianak menetap di Pontianak. Ammar bin Yasir ini juga pendatang, bukan asli Mekah, dan beliau mantan budak, tidak punya backingan, lemah dari sisi strata sosial. Ayahnya yang bernama Yasir dan istrinya disiksa, dan Rasulullah SAW juga tidak memiliki kekuatan, masih lemah, belum punya panglima, belum punya pasukan. Rasulullah hanya mengucapkan sabron ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguh tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Rasulullah sambil menangis melihat sahabat-sahabatnya sedang disiksa, tapi tak berdaya. Bersabar sampai Allah memberikan kemenangan. Dan ibunya Ammar, Sumayyah radhiyallahu anha, disiksa dengan ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal sampai mati setelah suaminya mati duluan. Wahia awwalu syahidatin fil Islam. Beliaulah pahlawan syahidah di dalam Islam dalam rangka untuk membela tauhid. Dan Ammar masih disiksa terus, tidak dihentikan cambukannya karena sudah nggak tahan. Ya, masing-masing orang itu punya imunitas yang berbeda-beda. Ayahnya dan ibunya sampai mati tidak mau mengucapkan sesembahan selain Allah. Ammar tidak tahan, ya. Beliau terpaksa memuji Lata dan Uzza. Beliau terpaksa mencaci maki Muhammad. Setelah dihentikan cambukannya, dilepaskan, Ammar menangis meminta maaf kepada Rasulullah SAW karena beliau melakukan itu karena terpaksa. Kalau nggak mengucapkan bisa mati. Maka turunlah surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billah min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmain bil iman walakin man syaraha bil kufr sadran fa alaihim ghadabu minallah wa lahum azabun azim. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali man ukriha, kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kufur sementara hatinya dalam keadaan beriman. Orang yang seperti ini diberikan uzur, diberikan pemakluman. Jadi kalau misalnya kita ditodong dengan pistol mengucapkan kata-kata kufur atau diam, pilihan itu, ya, pilihan. Kalau kita diam ditembak, mati syahid. Kalau kita disiksa terus-terusan nggak tahan, terpaksa mengucapkan kata-kata kufur, maka dalilnya ini. Selama hati kita masih beriman, maka tidak berdosa. Karena masing-masing orang punya daya tahan sendiri-sendiri, beda-beda. Ya, kualitas iman masing-masing sahabat juga bertingkat-tingkat. Rasulullah memberikan pemakluman kepada Ammar bin Yasir.
Bukan hanya para sahabat laki-laki, di antara para sahabiah juga ada. Dan kebanyakan para budak wanita. Di antaranya adalah seorang budak wanita yang bernama Zunairah. Kemudian ada lagi namanya An-Nahdiyah, Ummu Qubais. Ini di antara nama-nama budak wanita yang disiksa. Jadi dakwah Rasulullah SAW itu menyentuh semua lapisan masyarakat, sampai para pembantu pun ada yang kuat mempertahankan keimanannya, walaupun harus meregang nyawa sekalipun. Dia membuktikan bahwa Rasulullah itu dakwahnya ke semua lapisan masyarakat. Dakwah Rasulullah itu inklusif, tidak eksklusif, terbuka untuk siapa saja, sampai para budak wanita pun bisa mendatangi kajian Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah yang sangat menyedihkan, di antaranya wanita milik Bani Mu'ammal dari suku Bani Adi disiksa oleh seorang Umar bin Khattab. Waktu itu beliau masih musyrik, ya, disiksa. Umar memucuknya, memukulnya, dan berhenti kalau sudah bosan. Kayak Umar bin Khattab setelah masuk Islam, kalau mengingat kejadian ini beliau nangis kalau sholat, nangis sampai berbekas di bawah matanya. Teringat ketika dulu masa-masa jahiliyah pernah menyiksa seorang wanita. Semua budak wanita yang disiksa tadi kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dibebaskan. Ada lagi sahabat yang tidak diceritakan namanya, dipaksa memakai baju besi lalu dilemparkan ke batu yang panas. Bayangkan seperti apa kulitnya, melepuh. Pakai baju besi dilemparkan ke batu yang dibakar dengan api, melepuh tentunya ya. Mereka bisa bersabar walaupun harus meregang nyawa. Apa sebabnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Sebabnya adalah tauhid sudah mengkristal di dalam hati mereka, dan mereka yakin dengan janji Allah, yaitu surga. Tidak mati hari ini, besok juga mati, lusa juga mati. Untuk apa menunggu mati? Untuk apa menunggu mati dalam kondisi kafir? Lebih baik mati dalam kondisi beriman. Itu prinsip mereka. Bahkan dalam sejarah peradaban umat manusia, tidak ada sampai hari ini orang-orang yang sejujur sahabat. Ketika mereka melakukan dosa, mereka langsung minta dihukum. Di antara mereka ada yang minta dihukum untuk dirajam karena tidak mau disiksa di atas api neraka. Lebih baik menahan sakit dirajam di dunia, di akhirat sudah bebas. Dalam sejarah nggak ada. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada pernah dalam sejarah umat manusia yang memiliki kejujuran seperti para sahabat dan sahabiah. Dan mereka yakin ketika meregang nyawa, ruhnya dicabut oleh malaikat dengan cara yang lembut, tidak dengan cara yang kasar. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bayangkan jika kita hidup di zaman itu, belum tentu kita sanggup dan bertahan dengan keimanan. Belum tentu. Bisa jadi kita berada di barisan Abu Jahal karena takut disiksa dan lebih memilih kafir.
Jadi yang selamat dari siksaan itu hanya orang-orang kaya, orang-orang bangsawan yang punya backingan. Seperti Ammar bin Yasir tadi, budak, status sosialnya paling rendah, miskin, mantan budak, bukan penduduk asli. Bagaimana kalau kita di posisi seperti Ammar bin Yasir? Mungkin kita sudah murtad, tidak tahan. Ya, kita bersyukur kita dihidupkan oleh Allah SWT di zaman abad 14. Belum tentu kita mampu menahan siksaan. Seandainya kita dikeluarkan di zaman Rasulullah, belum tentu kita beriman. Jadi bersyukur dengan membaca perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hidup sebagai Muslim, kita tidak sesengsara mereka. Wajar kalau mereka dikatakan khairu ummah, sebaik-baik umat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kalau mereka itu dijamin masuk surga karena mereka sabar merasakan siksaan yang sangat berat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan belum tentu juga seandainya kita orang kaya di zaman itu mampu mengeluarkan harta seperti Abu Bakar. Belum tentu. Belum tentu kita mampu mengeluarkan harta kita untuk membeli para budak yang disiksa lalu dibebaskan. Belum tentu. Ya. Rasulullah SAW beliau dari kalangan bangsawan. Abdul Muttalib seorang bangsawan dari Bani Hashim. Tidak ada yang berani menyiksanya karena beliau punya backingan, yaitu pamannya Abu Thalib. Ya. Walaupun demikian, orang-orang Quraisy yang masih musyrik, mereka juga tidak tahan. Sebetulnya ingin menyiksa Rasulullah SAW. Ya. Memberikan ultimatum kepada pamannya Abu Thalib. Ya Abu Thalib, inna ibna ahika qad sabba alihatana wa abadinana wa safaha ahlamana wa dhallala aba'ana fa imma an takfaha anna wa imma an takhalla bainana wa bainahu fa innaka ala misla ma nahnu alaihi min khilafi fa nakfi. Wahai Abu Thalib, kamu yang mencegah Muhammad untuk berhenti dakwah atau kami yang menghentikannya, diancam. Namun Abu Thalib membalas dengan perkataan yang lembut, kemudian mereka bubar. Tak lama kemudian datang lagi, tak puas ya. Orang-orang musyrik Quraisy datang lagi. Mereka mengancam lagi kepada Abu Thalib. Kalau kamu Abu Thalib tidak mau menghentikan, kami akan membuat perhitungan denganmu. Nah, sekarang yang diancam pamannya. Kalau tadi hanya keponakannya. Kami akan membuat perhitungan denganmu dan keponakanmu Muhammad, dan kita lihat siapa yang akan binasa. Ini ancaman yang kedua. Akhirnya Abu Thalib sebagai manusia normal, manusia biasa, beliau pun tidak tahan juga. Ya, curhat kepada keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah tidak sanggup lagi menghadapi ancaman bangsa Quraisy. Dan Rasulullah SAW mengira pamannya ini sudah tidak lagi memberikan jaminan. Lalu Rasulullah mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, demi Allah, andai mereka meletakkan matahari di tanganku dan bulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai Allah memberikan kemenangan atau aku mati karenanya. Rasulullah mengucapkan demikian sambil bercucuran air mata. Ya, beliau manusia biasa, sama seperti kita. Ketika sedih, menangis. Lalu kemudian Abu Thalib pun terharu dan beliau mengatakan, pergilah wahai keponakanku, katakanlah apa yang kau sukai demi Allah,
sekali lagi aku tidak akan pernah menyerahkan kamu kepada siapapun. Artinya Abu Thalib masih memberikan perlindungan. Ya. Lalu kemudian Abu Thalib bersyair yang artinya kurang lebih, demi Allah mereka semua tidak akan dapat menyentuhmu hingga aku mati berkubang tanah. Sampaikan dengan lugas dakwahmu, tidak ada celah bagimu, karena ialah bergembiralah dan bersukacitalah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari tragedi-tragedi yang dialami oleh para sahabat dan juga oleh Rasulullah SAW, sekeras apapun manusia memusuhi dakwah, tetap saja Allah pasti kirimkan pertolongan. Keimanan kita tidak sehebat keimanan Rasulullah. Rasulullah saja ditolong, apalagi kita. Rasulullah dikasih pertolongan oleh Allah SWT, dikirim bantuan walaupun melalui pamannya yang masih kafir. Tentu keimanan kita jauh di bawah Rasul, pasti akan ditolong. Ya. Jadi dinamika dakwah yang seperti itu. Ya, terkadang kita diserang, ya tetap sabar, pasti Allah akan bantu. Sebagaimana dakwah di masjid ini tetap berjalan, walaupun ada kerikil-kerikil tajam, itu biasa. Ya, kerikil-kerikil itu akan hancur juga. Terkena hujan, panas, dingin, lama-lama lapuk juga. Alhamdulillah ya, Takmir bekerja sama dengan pimpinan PDM Kota Pontianak, ya, selalu bermusyawarah untuk tetap memakmurkan masjid. Ya, dengan mengikuti jalan Nabi dengan asas kejujuran. Insya Allah kita bisa mengatasi orang-orang yang suka berdusta dan kadang-kadang berlebihan. Jadi ada seorang yang diisukan memiliki sanad hafalan, ternyata dusta. Ya. Setelah saya cek, gurunya memberi kabar kepada saya, yang bersangkutan tidak punya sanad hafalan, artinya dusta. Tidak boleh dakwah dengan dusta, pasti akan dibongkar oleh Allah SWT. Dan jangan menjadikan para muridnya gulu. Dan gulu itu adalah salah satu cara menyeret manusia kepada kesyirikan. Seperti misalnya ungkapan yang sangat aneh menurut saya, kalau tidak ada Ustadz Abu Fulan, rasanya mau kiamat. Ini gulu ini. Sejak kapan ketiadaan seorang Ustadz dijadikan tanda akan hari kiamat? Mana dalilnya? Gak ada. Ada jamaah yang seperti itu. Ini gulu ini. Orang yang seperti ini dipertanyakan tauhidnya. Mudah-mudahan di masjid ini tidak ada. Ya. Jadi belajar tahsin sah-sah saja kepada siapapun yang dianggap memiliki kompetensi, tapi jangan gulu, jangan berlebih-lebihan. Ya. Yang punya sanad diantaranya di Masjid Raya Mujahidin, Ustaz Farhan, itu punya sanad 4 sanad hafalan. Mereka tidak juga mengajar kepada gulu, tidak ada. Kepada orang yang punya sanad saja tidak gulu, apalagi kepada yang tidak punya sanad. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.